Aku rela dipenjara demi membela adikku. Aku tidak terima ada orang yang menghina dan memfitnah adik kandungku. Sekalipun itu adik iparku sendiri. Jadi aku mempunyai 2 adik perempuan, yang satu sudah menikah dan yang terakhir belum. Suami adikku ini seringkali aku dengar dia menyebarkan gosip. Dia memfitnah kalau adik bungsuku itu hamil. Difitnah juga kalau adikku itu pelacur. Padahal aku sendiri yang antar jemput dia kerja. Bosnya temanku. Aku tahu betul bagaimana dia. Dia kerja sebagai kasir di kafe temanku. Keluargaku memang tidak seagamis keluarga kalian. Tapi aku mengajarkan norma kebaikan kepada adik-adikku. Kami hanya bertiga sejak kecil. Orang tua kami sudah meninggal. Aku bekerja keras saat masih remaja supaya adik-adikku bisa sekolah. Aku rela tidak bersekolah supaya mereka tidak putus sekolah. Aku sangat menyayangi adik-adikku. Sebagai abang lelaki satu-satunya, aku bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Aku belum menikah sampai sekarang karena ingin terus melindungi adik bungsuku. Karena tinggal dia yang harus aku jaga. Selama ini tidak pernah ada yang berani berkata buruk dengan kami. Tapi justru adik iparku sendiri yang memfitnah. Pernah juga adikku bercerita kalau dia sering di WA kurang ajar dengan abang iparnya itu. Dikatain cewek gak bener dan dikatai hamil di luar nikah. Aku awalnya merespon agar adikku sabar. Mungkin abang iparnya lagi ada masalah sama kakaknya. Jadi dilampiaskan ke adikku. Mereka selama ini tidak punya masalah apapun. Memang dulu iparku itu sukanya sama adik bungsuku. Tapi karena adikku gak suka jadi ditolak. Malah dia mendekati adik yang kedua. Akhirnya mereka menikah. Aku setuju aja. Asalkan adikku bahagia dan mereka saling mencintai. Setelah menikah kami tinggal terpisah. Aku berikan rumah peninggalan orang tua ke mereka. Aku dan adikku mengontrak. Tapi baru 2 tahun menikah malah iparku buat masalah. Beberapa kali dia ngomong kasar ke adikku, aku diamkan. Sampai dia mengancam kalau aku berani suruh datangi dia, mau diajak duel. Karena adikku selalu bilang, nanti aku bilangin ke abangku. Karena kesabaranku sudah habis dan kata-kata dia lewat chat itu semakin keterlaluan. Aku datangi dia malam itu sekitar jam 10. Niatku, aku ingin minta dia untuk klarifikasi dan minta maaf. Tapi di situ dia malah menantang dan semakin kasar mulutnya. Dia semakin menghinaku dan adikku. Bahkan dia menyerang dengan gunting. Aku refleks dan langsung menangkis. Kemudian aku serang balik ke dia. Karena sudah emosi, aku teruskan seranganku sampai dia terkapar. Aku sudah gelap mata. Emosi tidak bisa aku kendalikan. Sampai dia kritis dan akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Aku menyesal sudah melakukan itu. Aku tahu aku salah, tapi aku hanya membela diri dan adikku yang difitnah terus-terusan. Aku gak apa-apa di penjara, yang penting harga diri adikku tidak diinjak-injak oleh orang seperti dia. Aku meminta maaf kepada adikku, aku minta maaf karena dia harus kehilangan suaminya. Dia tahu aku tidak akan berbuat nekat kalau tidak ada masalah yang serius. Dia sedih tapi ikhlas mungkin sudah jalan suaminya berakhir seperti ini. Setelah suaminya pergi, barulah adikku cerita. Kalau selama menikah dia sering di KDRT, sering juga dihina dibandingkan cantiknya dengan adik bungsuku. Sebenarnya dia pengen ngadu. Tapi dia takut aku emosi seperti ini. Dia juga tidak tahu kalau suaminya memfitnah adiknya sekeji itu. Dia sedih tapi juga lega sudah lepas dari lelaki yang tidak bermoral seperti suaminya. Aku divonis 7 tahun penjara. Hakim memberi keringanan karena aku membela diri. Tapi aku salah juga, malah kebablasan sampai dia kritis. Aku terima ini, sudah jadi konsekuensiku. Aku berpesan ke adik-adikku agar saling menjaga selama aku di penjara. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Jaga lisan, jaga ucapan.